Belum bisa? Bentar, saya buka semuanya aja kalau kayak gitu. Oke, udah coba di refresh. Yang maju duluan, yang ngisi kelompoknya terakhir. Yuk, 1 menit lagi.
Oke, nanti yang maju kelompok 2, 4, 1, 3. Dan yang maju jangan lupa nanti masuk Zoom ya biar record. Kemudian mikrofonnya jangan lupa dinyalakan. Tadi saya ya silakan langsung maju aja kelompok 2, terus habis itu nanti 4, kemudian 1, terakhir kelompok 3. Ini cuma bertiga. Siapa sih? Andrian itu ya? Memang udah nggak kuliah lagi. Kayak gitu dibagi 4-4 aja. Ya wis nggak apa-apa wis. Yang lain juga silakan bisa masuk Zoom dulu. Jadi nanti ketika di depan udah langsung tinggal ngidupin mikrofon, bisa langsung presentasi. Coba yang ini WhatsApp. Lu buka ini. Lu buka PPT-nya dulu coba. Udah. Ini kan PPT-nya. Nah, itu buka PPT langsung. Nah, di full itu bisa. Udah. Belum. Di fullin. Terus buka yang tadi. Zoom-nya udah masuk belum? Udah masuk. Ini itu udah. Udah ya? Udah. Itu di mana sih? Mana aja? Mana aja? Di mana sih? Bisa nggak?
Itu nggak muncul di depan. Gedein ya. Gedein ini loh. Ini kecil juga. Kayak gitu nggak bisa. Coba di X dulu. Ini tampilan ini ya. Tampilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. Di share screen dulu Mas di Zoom. Di share screen di Zoom. emang belum. Screen aja langsung. Screen tuh pilih yang atas dulu. Entire. Nanti kamu buka aplikasinya itu nggak kelihatan. Entire screen aja. Stop dulu. Itu loh, stop share merah itu loh. Share semuanya. Nah, itu langsung pilih. No, pilih yang atas sudah. Nah, pilih yang atas Mas. Udah langsung klik share. Udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pertama, perkenalkan, nama saya Ilham Rahman Setiawan. Nama saya Ferlin Yudhasa. Di sini kami akan melakukan proyek robot learning follower dengan menggunakan 4 sensor PCRT 5000 dan Arduino. Robot learning follower robot sendiri dari sederhana mengikuti garis hitam dengan deteksi koordinat. Presentasi itu ada pesana, bukan ada pesana. Audiens mulu di sini. Ya kan? Pantatin ada di sini. Nah, Warna menggunakan sensor inframerah TCRT 5000. Robot line follower ini menggunakan 4 sensor yang terpasang sejajar untuk membaca posisi garis secara presisi. Data dari sensor diproses oleh microcontroller Arduino Uno yang menentukan arah gerak robot, apakah harus lurus, belok, atau berhenti. Arduino Uno berperan sebagai pusat kendali, sementara driver motor digunakan untuk mengatur arah dan kecepatan motor. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama Arduino Uno, motor driver, sensor TCRT 5000, LED motor DC, baterai 18650, baterai holder 18650, dan kabel jumper. Di sini kita menggunakan microcontroller Arduino Uno. Microcontroller Arduino Uno pada robot line follower berperan sebagai otak utama yang mengendalikan seluruh operasi robot. Arduino Uno bertugas untuk memproses data yang diterima dari sensor inframerah yang digunakan untuk mendeteksi garis pada lintasan, dan kemudian mengambil keputusan berdasarkan logika yang telah diprogram. Microcontroller ini mengatur motor driver untuk menggerakkan motor sehingga robot dapat mengikuti garis dengan menyesuaikan kecepatan dan arah roda. Fungsi LCD pada robot. LCD pada robot berfungsi untuk menampilkan informasi penting secara real-time selama robot beroperasi. LCD ini digunakan untuk menunjukkan data seperti status sensor garis, kecepatan motor, atau pesan debugging.
untuk membantu pengguna memahami apa yang terjadi di dalam sistem. LCD terhubung ke mikrokontroler dan dapat menemukan nilai-nilai dari sensor inframerah yang digunakan untuk mendeteksi garis sehingga pengguna dapat memantau performa robot secara langsung. Selain itu, LCD juga membantu dalam proses kalibrasi, misalnya dengan menampilkan nilai ambang batas sensor yang memudahkan penyesuaian agar robot dapat mengikuti garis dengan lebih akurat. Nah, di sini ada sensor yang digunakan. Kita menggunakan sensor TCRT 5000. Itu adalah sensor inframerah yang digunakan untuk mendeteksi objek atau perbedaan permukaan. Dengan memanfaatkan prinsip pantulan cahaya inframerah, sensor ini terdiri dari pemancar inframerah dan fototransistor yang dipasang berdekatan. Saat cahaya inframerah mengenai permukaan terang berdekatan, seperti putih, cahaya akan dipantulkan kembali dan diterima oleh fototransistor. Sementara permukaan gelap seperti hitam akan menyerap cahaya dan mengurangi sinyal yang diterima. Fungsi utama sensor ini adalah untuk garis atau batas jalur seperti robot line follower atau mendeteksi objek. Nah, di sini ada simulasi gambar robot yang akan kita buat. Lalu cara kerja robot line follower adalah robot yang mengikuti jalur garis, biasanya garis berwarna hitam di atas permukaan putih. Robot ini menggunakan 4 sensor TT yang tadi itu untuk mendeteksi garis dan mengontrol arah gerak agar tetap berada di jalur. Sensor TCRT 5000 ini merupakan sensor reflektif yang terdiri dari pemancar inframerah, LED, dan penerima foto transistor. Ada konfigurasi sensor TCRT 5000, 4 sensor TCRT 5000 disusun sejajar dan diletakkan di bagian depan bawah robot. Susunan ini memungkinkan sensor membaca kondisi permukaan di bawahnya secara lebih presisi dan memberikan deteksi yang lebih akurat terhadap posisi garis hitam. Posisi sensor biasanya sebagai berikut. Yang sensor 1 paling kiri, sensor 2 kiri tengah, sensor 3 kanan tengah, dan sensor 4 paling kanan. Di sini juga ada schedule project permingguan, yaitu tahapan-tahapan untuk melakukan proyek ini. Dari minggu pertama yaitu ada ide pembuatan konsep ide atau gambar fitur komponen, dan selanjutnya ada tugas kedua yaitu atau tahapan kedua, ketiga sampai tahapan terakhir. Dan jadi konsep atau ide dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya komentari. Yang pertama, presentasinya kayak anak SMP, baca slide. Ya enggak? Presentasi itu siapin dulu. Pas maju itu kamu hadap ke audiens, kasih gestur-gestur gimana. Kamu kuasai materimu. Kalau dibagi 3, kalau cuma segitu, malah satu orang belajar 3 slide. Iya enggak? Kamu cuma 9 slide tadi kan kayaknya. Kalau cuma belajar 3 slide, gampang lah 1 minggu kan gitu. Baca-baca. Apalagi tadi isinya slide-nya isinya cuma teks panjang, isi dari copy ChatGPT. Sekali lagi boleh pakai ChatGPT, nggak ada yang melarang. Tapi kuasai, jangan cuma di copy paste, kamu di sini baca lagi. Apa bedanya sama anak SD yang belajar baca kalau kayak gitu? Dan itu malah harusnya kamu berpikir kira-kira kalau ChatGPT memberikan ini, apa yang bisa saya sampaikan dengan bahasa saya sendiri kan gitu. Itu catatan pertama ya kaitan dengan presentasi. Terus yang kedua, ya tentunya akhirnya endingnya apa? Slide-nya nggak menarik, nggak seru, apalagi suaranya pelan, tidak menghadap audiens. Ya, saya kasih kesempatan di depan ini buat belajar. Nggak usah malu, ini teman-teman sendiri kan. Kalau salah kamu malu nggak? Nggak perlu malu kan? Temanmu sendiri ketawa, nanti luar pukulin aja, saya kan gitu. Ya. Kalau dia ketawain kamu di luar nanti pukulin aja, selesai. Gantian, nanti kalau maju gantian, kamu ketawain lagi di luar, pukulin kan ganti. Maksudnya itu ya biar
Ini kan cuma teman-teman sendiri toh. Kalau diketawain ya udahlah gitu kan. Beda kalau kasusnya kamu bicara di depan orang yang memang penting. Nah, itu harus benar-benar disiapkan. Nah, kalau di sesi latihan gini aja nggak dipersiapkan gimana kan gitu ya. Nah, itu kaitan dengan presentasi. Ini tidak hanya sekedar untuk mata kuliah ini, tapi bakal banyak mata kuliah yang kalian mengharuskan presentasi, mengharuskan bicara di depan orang banyak. Ya, itu kan harus dipersiapkan. Terus yang kedua dengan konten. Judulnya itu tidak menggambarkan apa yang nanti harus kita kerjakan. Mata kuliah kita namanya apa? Praktek sistem. Sekarang mana judulmu ada yang ada kata-kata kaitan dengan ada hubungannya dengan mata kuliah ini? Judulmu implementasi robot line follower dengan menggunakan 4 sensor TCRT 5000 dan Arduino. Kata mana atau kalimat mana yang menggambarkan ada hubungannya dengan mata kuliah ini? Ya nggak usah dijawab, kalian pikir gitu ya. Ya harusnya namanya mata kuliah ini, project di mata kuliah ini, ya harusnya projectnya ada hubungannya dengan mata kuliah ini kan gitu. Normalnya kan begitu. Kita udah belajar beberapa metode. Harusnya metode-metode itu muncul di judul, harusnya kan gitu. Terus yang paling penting sebenarnya, nggak ada latar belakangnya. Kamu nih mau bikin robot buat apa? Kalau cuma sekedar saya mau bikin robot, ya anak SD juga mereka kalau tahu robot itu keren juga pasti mereka cita-cita saya mau bikin robot. Iya nggak? Anak TK juga nonton film, wah ini kayaknya robotnya keren. Wah suatu saat saya besar mau bikin robot. Tapi mereka nggak tahu kenapa harus bikin robot. Kenapa harus merancang sebuah robot itu nggak tahu. Nah levelnya kalian itu udah sampai harusnya di sana. Kenapa harus bikin ini? Nah kenapanya ini harus dijawab dengan cara gimana? Kalian baca literatur. Orang bikin robot itu apakah buat main-main? Bisa. Tapi apakah cuma sekedar main-main? Enggak mesti kan gitu ya. Masih banyak alasan kenapa kita atau orang itu bikin robot. Nah itu yang harus di breakdown. Itu yang paling utama. Sehingga ketika kalian nanti bikin robot itu, ya sesuai dengan tujuan yang sudah kalian tentukan. Kalau ini kan nggak jelas tujuannya. Ya, robot itu atau teknologi yang dibikin itu harusnya memecahkan suatu masalah. Kan gitu cara berpikirnya. Kalau cuma sekedar bikin nggak memecahkan suatu masalah, ya buat apa dikerjakan, hanya dapat sia-sia kan gitu. Contoh misalnya kalian mau bikin pesawat terbang. Apa ya cuma sekedar dibikin pesawat terbang begitu aja kan enggak. Pasti ada tujuannya. Tujuannya untuk transportasi, untuk ngangkut barang, ngangkut orang ya dan lain-lain. Sehingga ketika dibikin memenuhi nggak tujuan tadi, bisa nggak buat ngangkut orang? Kan gitu. Jadi sepanjang perjalanan dia pikirkan rancangannya ini harus bisa mengangkut orang, ini harus bisa ngangkut barang, ini harus bisa ngangkut. Ketika bikin gambarnya pasti acuannya, oh ini harus bisa ngangkut orang, berarti harus ada kursinya. Tapi ini juga harus bisa ngangkut barang, oh berarti harus gimana? Ketika nanti implementasi pasti acuannya sama, oh ini harus bisa ngangkut orang, oh ini harus bisa ngangkut barang. Kenapa? Kalau nggak seperti itu ya nanti endingnya cuma bikin pesawat yang mungkin akhirnya bisa jadi tidak bisa orang, tidak bisa ngangkut barang. Nah, jadi permasalahan itu kalian harus tentukan di awal. Masalahnya apa, latar belakangnya bagaimana, tujuan apa. Ya, kenapa kalian bikin project ini? Kan begitu cara berpikirnya. Kalau menjelaskan Arduino Uno, bla 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 bla, LCD bla. Masa mahasiswa semester 5 masih menjelaskan kayak gitu? Saya yakin teman-teman semua di sini sudah tahu Arduino Uno. Ya, udah tahu LCD. Saya yakin juga udah pernah program semua. Ya, jadi sangat tidak menarik dan tidak penting untuk ditampilkan. Iya enggak? Ya, kalau mau pakai Arduino Uno, tunjukkan apa yang perlu di highlight. Kalau cuma sekedar Arduino Uno adalah sistem microcontroller bla 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 bla, semua udah tahu. Tapi coba apa yang bisa diulik? Fitur apa yang dimanfaatkan nanti di sana? Ya lebih spesifik. Pin apa atau fungsinya apa? Nah, itu kan lebih menarik mestinya. Dan bisa jadi pembelajaran buat yang lain. Ya, tapi secara pemikiran harusnya tidak begitu. Ya, maksudnya dalam artian apa?
kalian ini nembak komponen. Saya mau pakai Arduino Uno, saya mau pakai sensor TCR T5000. Padahal saya sudah sampaikan, untuk bisa milih komponen itu harus ada reasonnya. Tidak asal nembak saya mau pakai Arduino Uno. Alasannya apa? Saya bisanya Arduino Uno. Nah, itu pasti alasan kalian loh. Ya. Sehingga mikirnya itu tidak kayak gitu. Mikirnya itu silakan dibandingkan. Makanya kembali ke latar belakang. Kalau latar belakangnya jelas, tujuannya jelas, robotnya nanti akhirnya bisa jelas harus ngapain. Makanya kan kemarin saya sampaikan, endingnya nanti akan muncul fitur. Ini harus bisa ngapain. Nah, dari situlah nanti bisa di breakdown langsung ke komponen. Pertemuan ini harusnya nggak ada bahas komponen. Kalau ada pun ya mungkin yang di highlight aja. Tapi ini belum udah masuk nembak Arduino Uno, tembak sensor. Apakah wajib pakai Arduino Uno? Enggak lah, kan bebas, banyak opsi lain. Jadi cara berpikirnya itu cara berpikir runtut dan berlogika serta rasional gitu ya. Tidak saya mau pakai ini, saya mau pakainya, saya taunya ini. Nah, buang jauh-jauh pikiran kayak gitu. Harusnya kalian merasa, oh saya nggak tahu apa-apa. Saya coba, cara berpikirnya adalah saya coba pakai ESP32, saya coba pakai Arduino Uno, saya pakai Tinsy, saya pakai Raspberry. Apa itu nanti keunggulan, kerugiannya, dan seterusnya. Akhirnya kalian bisa banding-bandingkan tuh. Nah, setelah dibanding-bandingkan, di cross check dengan fitur dari robot yang dibutuhkan. Robotnya punya fitur ini. Oh, ESP32 masuk checklist. Ya. Ini dari fungsional misalnya. Arduino Uno checklist, cari semua. Dari sisi harga bandingkan lagi, dari sisi kebutuhan yang lain, ya sensor dan seterusnya. Akhirnya nanti bisa mengerucut kira-kira kalian pakai apa itu punya reasonnya. Bukan alasan wah bisa kalau saya nggak bisa ya apa namanya ya nggak perlu belajar jadinya. Kita belajar itu memang belajar dari sesuatu yang nggak bisa kok, nggak ada masalah. Atau di sini kan juga pasti nanti ada diskusi, ada penjelasan ya. Tidak langsung kalian pikirkan semuanya 100% kan begitu. Nah, harusnya ya itu di bagian itu. Jadi di sini sekali lagi munculnya cuma ide, masalah, gitu ya. Kemudian ada tujuannya. Sebatas itu sampai di fitur apa yang nanti diharapkan di robotnya ada. Nah, terus juga ada schedule tadi. Schedule-nya itu dibikin per minggu. Ya kalau per minggu mah nggak usah ada schedule mah. Iya nggak? Nah, schedule kan udah pasti di setiap minggu saya cross check. Kita presentasi. Schedule itu dibikin di breakdown. Kemarin kan sudah saya sampaikan. Di minggu pertama aktivitinya apa? Breakdown. Jadi misalnya 4-5 aktivitas. Kasih PIC masing-masing. Sehingga dalam satu minggu itu kalau kelihatan ada yang belum berprogres, ya berarti oh ini ada masalah. Nah, itu yang diselesaikan. Kalau cuma satu minggu kemudian catatannya pun selesai tidak selesai gitu. Ya gimana cara monitoringnya? Nggak perlu dimonitoring pun pasti seminggu udah langsung maju. Ya harusnya di breakdown. Kan nggak mungkin kalian bikin untuk persiapan maju di sini cuma mengerjakan satu aktivitas. Nggak mungkin. Ada yang bikin slide presentasinya. Ada yang mikir latar belakangnya. Dan yang paling penting ini nggak ada referensinya. Aneh. Referensi itu minimal ya. Ini sekalian besok diperbaiki. Minimal karena ini nggak ada referensinya saya kasih tambahan ya. Minimal 30 referensi berbahasa asing. Cari referensi. Jangan mengandalkan ChatGPT doang. Jangan mengandalkan otak kalian aja. Otak kalian sangat terbatas. Pemikiran kita tuh terbatas. Baca. Baca referensi, baca sumber sehingga kalian itu terbuka. Oh, ternyata robot line follower itu begini. Oh, sensornya itu begini. Ya, kalau kali ini kalian tuh menguruk sendiri. Taunya cuma sensornya ini, taunya cuma Arduino Uno. Ya, nanti kalau disuruh bikin alat lainnya, ya mentok-mentoknya juga pakai Arduino Uno lagi. Ya, kalian tuh yang mengurung diri kalian sendiri. Padahal saya sudah sampaikan banyak hardware, banyak apa namanya hal-hal yang di luar yang sudah kalian pelajari ini banyak harusnya yang lebih bisa dieksplor gitu. Nah, jadi gini malah PR-nya di dua. Kamu menyelesaikan yang di minggu ini plus mengerjakan untuk di minggu, kamu mengerjakan perbaikan untuk di minggu plus mengerjakan di minggu ini. Karena yang minggu ini juga, yang minggu lalu dari hasil presentasi ini
Tidak banding dengan, sekali lagi, bikin slide ini butuh waktu 1 minggu nggak kira-kira? Coba kamu bayangkan, bikin slide tadi itu butuh waktu 1 minggu nggak? Saya 10 menit selesai. Ya, artinya apa? Sampah itu. Ya kalau 1 minggu minimal ya bikin slide-nya itu rasional lah. Tunjukkan. Ya effort saya dalam mengerjakan ini ya minimal slide-nya itu bisa dibikin dalam 4 jam misalnya. Kan kita pernah 4 jam kan gitu ya. Nah, kalau slide ini saya generate pakai ChatGPT nggak sampai 5 menit selesai. Saya bahkan bisa bikin slide lebih bagus daripada kamu. Apalagi bertiga lagi. Kalau dipisah dibagi-bagi 3 slide, 3 slide, 3 slide, masa kualitas slide-nya kayak gitu? 1 minggu loh. Masa perlu saya dikte lagi setiap minggunya seperti itu? Ya saya bosan juga ya. Saya hari kalian berpikirlah. Kalau nggak ngerti diskusi tanya kan gitu logikanya. Tapi harusnya ngerti semua lah. Udah saya jelaskan ya. Saya yakin kalian sadar bahwa slide yang kalian maju di depan ini pasti saya yakin slide-nya ini nggak bermutu. Saya yakin kalian penuh dengan kesadaran menyajikan presentasi ini pasti merasa oh ini slide-nya ya kurang bagus lah. Kalau punya rasa seperti itu berarti kan harusnya slide-nya diperbaiki dulu. Ya materinya diperbaiki dulu kan gitu. Nah, jadi untuk kelompok ini mestinya ya di minggu depan harus diperbaiki. Ya, perbaiki untuk yang minggu lalu plus mengerjakan yang apa nanti akan ditugaskan di minggu ini. Oke, biar nggak lanjut nggak berlama-lama ini masih banyak kelompoknya. Silakan lanjut kelompok selanjutnya. Ditutup selanjutnya kemudian kelompok selanjutnya bisa maju. Screen gua mati belum? Ini stop. Mikrofonnya dinyalain dulu, Mas. Nanti susah tuh nyalain mikrofonnya. Mikrofonnya nyalain dulu. Waalaikumsalam. Kami kelompok 4 akan memperkenalkan proyek kami yaitu Implement Robot and Follower with Obstacle Avoidance. Di sini saya akan jelaskan konsep robotnya. Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang robot yang kami kerjakan. Jadi perkembangan teknologi di bidang robotika telah membuka berbagai peluang untuk menciptakan sistem otomatis yang cerdas dan efisien dalam berbagai bidang. Salah satu bentuk implementasi dari teknologi ini adalah robot mobile, khususnya robot train follower yang dikombinasikan dengan kemampuan obstacle avoidance. Robot semacam ini mampu secara mandiri mengikuti jalur yang telah ditentukan serta menghindari rintangan yang muncul di depannya, menjadikannya sangat relevan untuk aplikasi dalam industri. Tujuan dari robot kami yang pertama ialah
mengembangkan sistem robotik cerdas yang mampu bergerak secara otomatis mengikuti jalur tertentu menggunakan sensor inframerah. Yang kedua, mendesain dan mengimplementasikan mekanisme penghindaran rintangan menggunakan sensor ultrasonik dan motor servo agar dapat menyesuaikan arah secara mandiri ketika menghadapi hambatan di lintasannya. Yang ketiga, itu mengintegrasikan sistem kendali fungsi logik untuk meningkatkan kemampuan mengambil keputusan robot dalam kondisi lingkungan yang tidak pasti atau dinamis. Konsep robot dan with obstacle avoiding menggunakan unit dan motor driver L293D dalam bentuk yang bergerak otomatis dan mampu mengikuti jalur dan menghindari rintangan. Robot ini merupakan kombinasi dari dua sistem cerdas yaitu dari following dan obstacle avoidance. Untuk kerja robot dirancang untuk mengikuti garis di lantai menggunakan dua sensor inframerah yang dipasang di bagian depan robot. Biasanya dipasang di kiri dan kanan bagian bawah. Sensor ini mendeteksi warna permukaan. Ketika sensor berada di atas garis berwarna hitam, sensor akan menghasilkan nilai digital 0 dan ketika di atas permukaan putih, nilainya menjadi 1. Berdasarkan kombinasi dari dua sensor ini, robot dapat bergerak maju, belok kanan, ke kiri, dan tetap mengikuti jalur hitam. Selain itu, pada robot ini juga memiliki sensor ultrasonik yang digunakan untuk deteksi rintangan di depan robot. Sensor ini bekerja dengan mengirimkan gelombang ultrasonik dan mengukur waktu pantulannya untuk menentukan jarak objek di depan. Jika robot mendeteksi adanya rintangan dalam jarak tertentu, maka robot akan berhenti dan menggerakkan servo motor untuk melihat ke arah kiri atau kanan. Sensor ultrasonik kemudian mengukur jarak di kedua arah dan robot memilih arah yang lebih bebas untuk berbelok dan menghindari rintangan tersebut. Setelah robot berhasil dari rintangan, robot akan kembali ke modelan follower dengan mengikuti garis di lantai seperti sebelumnya. Dan semua logika kontrol dilakukan menggunakan Arduino dan motor dikendalikan melalui motor driver L293D atau AF motor cell yang mampu mengatur arah dan kecepatan DC pada motor DC pada masing-masing roda. Untuk komponen yang kita gunakan yaitu yang pertama microcontroller menggunakan Arduino dan 4 buah motor DC import beserta sensor inframerah dua. Selanjutnya sensor ultrasonik, motor servo, baterai, dan motor baterai, motor driver L293D, kabel jumper dan konektor. Alasan kami menggunakan microcontroller Arduino di sini karena microcontroller yang fleksibel dan mudah digunakan. Dan alasan kami menggunakan motor driver L293D karena kemampuan pengendalian motor DC secara efisien, proteksi internal, dan kompatibilitas tinggi dengan Arduino, serta dapat mengontrol motor DC dengan tekanan hingga 12 volt dan besar 605 per channel. Kemudian di sini terdapat diagram skematik serta desain kasaran dari robot follower with obstacle avoiding. Bisa dilihat pada diagram skematik kami menggunakan motor driver L29D dengan motor yang disambungkan ke motor drivernya. Kemudian kami menggunakan baterai 9 volt yang dihubungkan juga ke kaki ground dan in pada motor driver. Kemudian kami juga menggunakan dua sensor infrared yang dihubungkan ke motor driver. Nah, motor driver ini terdapat Arduino di bawahnya. Jadi konsepan dari skematik ini Arduino terdapat
lebih tepatnya motor driver ditunggu dengan Arduino Uno. Dan kemudian di bawahnya yaitu terdapat desain 3D menggunakan aplikasi SketchUp. Di situ terdapat 4 motor DC, kemudian 4 rodanya juga, kemudian terdapat Arduino. Di sini kami menambahkan belum menambahkan komponen motor driver L29D. Dan ini untuk desain robot ini masih desain kasaran dan desain untuk bentuk chassis yang akan kita gunakan. Kemudian itu robot yang terdapat pada robot land follower with obstacle avoiding ini itu terdapat 4 fitur, yaitu pertama land following. Robot fitur ini yaitu menggunakan sensor infrared untuk mendeteksi perbedaan kontras antara garis dan latar belakang sehingga mampu secara otomatis menyesuaikan arah gerak dan tetap berada pada jalur yang telah ditentukan. Kemudian ada fitur yang bernama obstacle avoiding atau menghindari rintangan secara otomatis. Untuk fitur ini konsepnya yaitu robot akan mendeteksi rintangan di depannya menggunakan sensor ultrasonik dan motor servo. Kemudian saat terdeteksi rintangan, robot akan otomatis memilih arah yang aman untuk menghindar obstacle di depannya atau tabrakan. Kemudian fitur buzzer ini digunakan sebagai alarm di mana ketika robot mendeteksi ada objek atau rintangan di depannya, maka buzzer akan berbunyi sebagai tanda alarm memperingatkan bahwa obstacle atau objek ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat, sensor cahaya. Sensor cahaya ini kami gunakan yaitu ketika robot terdapat pada lingkungan yang redup, maka kami akan menambahkan lampu. Jika posisi redup, maka lampu pada robot itu akan menyala. Begitu. Berikut untuk beberapa referensi yang kami gunakan untuk membuat project land follower ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari Adi atau dari teman-teman. Oke, langsung aja biar komentarnya cepat ya. Oke, yang pertama, ya berapa presentasinya suaranya udah kedengeran ya, nggak kayak presentasi kelompok kedua tadi bener-bener nggak tahu, mungkin perlu mikrofon semua. Terus komentar saya selanjutnya, semuanya tadi pegang HP, ngapain pegang HP di depan? Presentasi pengen audiensnya ini loh, semua di sini harusnya kalian tunjukkan antusias memberikan informasi ke audiens. HP sekali-sekali bolehlah baca ini, bahkan lebih apa namanya, lebih konsen di HP-nya daripada menyampaikannya. Iya. Kalau kalian maju presentasi kayak gitu besok kerja atau besok diwawancara suruh presentasi kayak gitu, udah pasti tahu jawabannya. Suruh ngapain? Suruh keluar lah pasti, ya nggak? Jangan kan besok kerja, besok maju sidang tugas akhir kalian seperti itu, udah pasti nggak lulus. Kan nggak ada orang presentasi sambil bawa HP baca lagi. Terus selanjutnya komentarnya sama dengan kelompok 2, jadi silakan bisa di replay lagi tadi ya yang saya sudah sampaikan sehingga bisa diperbaiki. Ini berlima tapi yang ada cuma berempat nih. Siapa yang nggak masuk? Sumantri. Oke, karena nggak masuk, saya pindah ke kelompok 2. Editin mas, kamu kelompok 2 mana? Editin pindah kelompok 2, Sumantri.
Oke, silakan bisa ditutup. Kemudian lanjut kelompok 1. Sekian di presentasi proyek kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan menampilkan hasil progres minggu pertama kami, yaitu proyek yang akan kami buat, yaitu proyek land monument. Yang pertama, untuk konsep dasar, yaitu tujuan untuk pada membuat robot land follower adalah jenis robot yang bisa bergerak sendiri dengan mengikuti garis hitam yang biasanya berwarna hitam di atas permukaan putih. Robot ini bekerja dengan bantuan sensor inframerah yang berfungsi untuk membedakan warna gelap dan warna putih. Saat robot berjalan, maka robot berhasil membaca garis hitam. Jika robot membaca warna putih, maka akan berhenti. Setelah mengetahui posisi garis, microcontroller akan mengatur arah dan kecepatan motor melalui driver motor agar tetap berada di jalur. Jika sensor membaca bahwa robot keluar dari garis, maka microcontroller akan memberi perintah agar berbelok ke kiri atau ke kanan supaya kembali ke jalur. Jika garis tidak terdeteksi sama sekali, robot bisa diberi perintah untuk berhenti atau mencari jalur lagi. Selain sensor IR, robot blind follower juga bisa ditambahkan sensor lain, seperti sensor ultrasonik untuk mengenali dan menghindari rintangan, atau sensor warna untuk mengenali garis dengan warna tertentu. Selanjutnya skematika saya. Di gambar dasarnya kami akan menggunakan microcontroller, lalu area driver, dan motor. Cara kerja robot ini yaitu robot land follower 2 roda merupakan jenis robot mobil yang dirancang kerjanya untuk mengikuti lintasan garis permukaan lantai secara otomatis. Sistem kerjanya mengandalkan sensor inframerah IR yang mampu membedakan warna gelap atau garis hitam dan terang lantai putih. Ketika robot dinyalakan, mikrokontroler akan membaca data sensor IR untuk mengetahui posisi garis terhadap tubuh robot. Berdasarkan pembagian tersebut, mikrokontroler mengatur kecepatan dan arah putaran DC menggunakan driver motor sehingga robot dapat bergerak lurus, berbelok ke kiri atau ke kanan agar tetap mengikuti jalur. Jika garis tidak terdeteksi, robot akan berhenti melakukan koreksi arah tergantung logika pemrograman. Dalam beberapa versi, robot ini juga dilengkapi dengan sensor tambahan seperti sensor ultrasonik untuk menghindari rintangan dan sensor warna untuk memberikan respon terhadap garis dengan warna tertentu.
Selanjutnya untuk flowchart robot dan follower. Yang pertama kita akan melakukan program untuk memulai inisialisasi sensor infrared, yaitu menyiapkan sensor infrared. Selanjutnya sensor infrared akan melakukan pembacaan. Jika nilai kedua sensor 0, maka jika iya, maka robot akan berjalan maju. Jika tidak, robot akan melanjutkan prosesnya. Yaitu jika sensor dengan bagian kiri saja yang bernilai 1, jika ya, maka robot akan berbelok ke kiri. Jika tidak, robot akan melakukan prosesnya. Yaitu jika sensor pada bagian kanan saja yang berwarna bernilai 1, jika ya, maka robot akan berbelok ke kanan. Jika tidak, robot akan melanjutkan prosesnya. Itu selanjutnya jika sudah selesai, robot akan berhenti dan program akan selesai. Selanjutnya yang ingin kami implementasikan untuk pertama kami ada menemukan fitur penghindari tangan itu berdasarkan sistem follower atau dan obstacle avoider sebagai penghindari tangan. Robot itu akan seperti garis bisa dipilih arahan, robot akan berhenti atau mungkin bisa mencari jalur lain. Kemudian yang fitur kedua yang ingin kami kembangkan yaitu pada sensor warnanya. Jadi di sini sensor warna pada robot time following memiliki peran yaitu mendeteksi dan mengenali warna garis. Dengan menggunakan sensor warna memungkinkan robot untuk mengambil tindakan sesuai warna yang dideteksi, seperti bergerak saat mendeteksi garis hitam dan berhenti ketika mendeteksi garis putih. Kemudian yang ketiga yang ingin kami kembangkan yaitu buzzer. Jadi robot ditambahkan buzzer sebagai sistem peringatan. Buzzer ini akan berbunyi ketika robot keluar dari jalur. Misalnya saat semua sensor tidak mendeteksi garis, penambahan buzzer memberikan manfaat sebagai sistem peringatan. Kemudian membantu pengguna memantau performa robot secara langsung. Kemudian yang keempat yaitu rekam jalur. Jadi rekam jalur pada robot adalah sistem yang memungkinkan robot mencatat jalur yang dilalui selama bergerak. Sistem ini memanfaatkan data dari sensor untuk mendeteksi lintasan dan pola tertentu seperti garis hitam pada latar putih serta mencatat langkah-langkah pergerakan robot dalam memori. Data kemudian direkam meliputi perubahan arah, jarak tempuh, kemudian apa waktu yang diperlukan untuk setiap langkah. Utama dari konsep ini adalah memberikan kemampuan pada robot untuk mengingat jalur yang telah dilewati sehingga dapat mengulangi tersebut tanpa kendali manual. Kemudian adalah referensi dari beberapa referensi yang kami gunakan untuk mendesain kemudian memberikan ide pada proyek kali ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, komentar saya yang pertama sama dengan nomor 2 dan sama dengan kelompok 2 dan 4 tadi. Terus buat yang sudah maju kelompok 2 dan 4 semuanya ganti judul.
Kelompok 2 ganti robot self balancing. Kelompok 4 ganti robot wall following. Kelompok 1 ganti robot line follower pakai kamera. Silakan disesuaikan dengan apa yang sudah disarankan judulnya, lengkapi lagi, bikin ulang lagi kaitan dengan yang harus dibuat di pertemuan 8, yaitu berkaitan dengan pembuatan konsep. Itu berarti artinya ya mulai dari latar belakang, masalah, tujuan, ya, dan seterusnya, konsep dasarnya seperti apa. Silakan cari referensi sehingga dalam menjelaskannya lebih komprehensif ya. Tidak perlu bahas langsung komponen-komponen. Komponen-komponen itu penting tapi tidak menjadi awalan. Ya, nggak mungkin kalian bikin robot saya mau pakai Arduino. Nah, itu kalau nggak pernah belajar elektronika, oke boleh. Kalian kan dididik untuk bisa berpikir kenapa kalian pilih komponen ini. Jadi cara berpikirnya tidak langsung nembak komponen. Ini rata-rata semuanya nembak komponen semua. Ini langsung di judulnya berbasis Arduino. Ini ada Arduino, ini lucu lagi robot. Judulnya cuma robot line follower. Udah gitu doang. Saya nggak tahu maksudnya kenapa judulnya hanya seperti ini. Oke, silakan bisa diakhiri terus lanjut kelompok terakhir, kelompok 3. Waalaikumsalam.
mana kamera ESP32 ambil gambar dan melakukan proses identifikasi untuk mengetahui posisi objek, dan juga untuk sensor elektronik mengukur jarak menjaga objek tetap berada dalam. Untuk cara kerja yang tadi mau disebutkan yaitu kamera pada ESP32 kamera dan juga sensor elektronik. Kamera ESP32 dan sensor elektronik digunakan bersama untuk optik direksional, yaitu menggunakan teks dan relatif derajat dengan menjaga jarak. Kamera itu berfungsi untuk melacak posisi objek secara visual. Kita verifikasi objek saat bergerak. Sementara untuk sensor juga sendiri mengukur jarak sekitar 20 objek dan menjaga jarak agar objek dengan menyelesaikan posisi robot. Lalu untuk fitur yang kelima yaitu robot kontrol smartphone, di mana kendali robot dilakukan melalui smartphone dengan mudah memberikan input gerakan pada sumbu X, maju dan mundur, sumbu Y kanan dan kiri, serta rotasi pada sumbu Z, yaitu ya. Seluruh input diterima oleh ESP32 yang kemudian diproses menggunakan rumus matematika inverse untuk menghitung kecepatan masing-masing roda. Untuk komponen yang bekerja itu ESP32 dengan robot kontrol melalui smartphone menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroller yang berfungsi untuk menjalankan mikrokontroller. Prosesnya dimulai dari smartphone yang mengirimkan perintah gerakan eksis untuk maju mundur di eksis gerakan dan eksis rotasi melalui aplikasi robot kontrol. Berikut proses desain robot yang dibuat. Yang pertama itu kami membuat pemilihannya melakukan directional dan DC sebagai pilihan. Baru setelah itu pemanasan sentimeter. Jadi dari robot yang kami buat itu dari banyak itu kita 4 cm dan ukuran tinggi komponennya bisa di pada robot kami menggunakan 3 baterai saja pada sisi robot dan 2 driver. Kemudian motor menggunakan SP32. Sensornya ada 3 yaitu SPK, kemudian sensor elektronik, bagian belakang, sensor belakang. Oke, saya rasa komentar saya yang pertama, fiturnya kebanyakan gitu ya, jadi bisa dikurangi aja sehingga bisa berfokus pada tiga hal saja. Yang pertama, omnidireksional. Nah, ini berkaitan dengan fisik dari robotnya, ya. Terus yang kedua, nah fitur yang berkaitan dengan programnya itu nggak usah banyak-banyak. Fokus aja di target tracking, itu aja udah susah sebenarnya. Kalau kalian bisa menyelesaikan itu harusnya ya udah bagus. Nah, tambah mungkin bisa dikendalikan dengan smartphone, nah, itu bonusnya aja. Ya, tapi fitur utamanya target tracking. Nah, ini yang perlu benar-benar di
cermati sehingga nanti kalau mencari literatur itu bisa mengerucut. Oh ya, target tracking. Nah, silakan cari metodenya, cari bagaimana dia mendeteksinya, kemudian bagaimana arsitektur sistem robotnya, ya, sehingga bisa berfokus di sana. Tentunya nanti otomatis judulnya juga bisa dibaiki. Ya, silakan bisa disesuaikan dengan komentar saya. Oke, mungkin itu aja. Silakan bisa dicukupkan. Waalaikumsalam. Oke, komentar saya semuanya udah saya tulis di, ya harusnya kelihatan ya. Silakan bisa dibaca sendiri biar nggak lupa. Terus silakan bikin slide. Saya sudah sampaikan kalau maju depan itu ya jangan nampilin laporan. Ngapain nampilin laporan? Orang nggak bakal baca, orang nggak tertarik dengan laporan bentuknya kayak gitu, nggak tertarik. Iya nggak? Sajikan slide sehingga konsep dari presentasi ini kayaknya belum banyak paham ya. Apa sih sebenarnya konsep dari presentasi itu? Presentasi itu banyak tujuannya. Tapi kalau secara umum ya ada dua hal. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, mempengaruhi. Nah, biasanya ya kita maju presentasi di depan itu ya tujuannya cuma dua itu. Memberikan informasi sama mempengaruhi orang. Ya, ini dalam konotasi positif gitu ya. Kalau menyampaikan informasi, ya mestinya karena maju presentasi dan kita disediakan media, ya kita harus manfaatkan betul-betul. Ada dua, bahkan mungkin ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau kalian lihat orang obat itu nggak pakai presentasi, orang bisa terpukau, orang bisa dengar. Kira-kira apa yang membuat dia bisa jadi seperti itu? Ya, pasti banyak ya orang yang kita tahu dia orang hebat, maju presentasi di depan, nggak pakai slide, nggak pakai apa gitu ya, nggak pakai media apa-apa, ngomong aja. Tapi semua orang mendengarkan dengan seksama, ya, bahkan mungkin hormat, kemudian mendengarkan dengan baik. Ya, selain sosok orangnya sendiri, kira-kira apa? Apa yang mempengaruhi? Ya pasti suaranya. Ya, penyampaian dalam sisi oralnya, disampaikannya bagaimana. Ya, kalau yang kalian amati pasti atau kita amati bersama, yang seperti itu biasanya menarik dalam menyampaikan dari sisi oralnya. Ya, ada intonasinya, kapan menggunakan diksi tertentu begitu ya, kapan pakai istilah asing, kemudian kapan adanya naik, kapan adanya turun. Nah, itu semua akhirnya bisa mempermudah orang menangkap informasi beserta itu tadi mempengaruhi, akhirnya terpengaruh. Ya. Bahkan kalau dalam Islam tuh orang bisa masuk Islam gara-gara apa coba? Salah satunya didakwai kan ya. Kamu bisa zaman dulu kan didakwai, cuma dikasih tahu oh, ini Islam begini-begini. Orang bisa masuk Islam. Bahkan hanya dengan masuk Islamnya hanya dengan ngomong gitu ya. Bersyahadat, udah selesai masuk Islam. Lihat, dari omongan aja ternyata pengaruhnya besar sekali. Nah, apalagi ditambah kalian di media. Sehingga media plus oral gitu ya, ngomong itu harusnya bisa jadi kombinasi yang sesuai, yang pas biar orang itu bisa mendapatkan informasi dan orang itu bisa ya tadi terpengaruh atau terhasut dengan apa yang kalau kita ingin mengajak ya nanti dia terpengaruh dalam hal itu. Sehingga yang namanya presentasi slide ya, slide presentasi ya itu jangan kebanyakan teks. Ngapain? Orang nggak akan baca. Orang nggak akan baca teks apa yang kalian munculkan di sini. Ya kecuali memang teksnya misalnya kata-kata yang fenomenal begitu ya oke lah, quote-quote yang menarik oke lah. Tapi kalau cuma penjelasan Arduino adalah ini apalagi cuma copy. Ada nggak yang baca? Tidak ada yang baca. Ya nggak? Prakteknya dari mana? Kalian sendiri coba pas presentasi temennya isinya teks semua di depan. Dibaca nggak? Nggak dibaca. Lebih fokus mendengarkan. Sehingga slide presentasi harusnya sesuatu yang
bisa menguatkan apa yang disampaikan. Contoh, ada bagian-bagian itu yang susah dijelaskan dengan oral. Contohnya apa? Misalnya gambar rangkaian, nah, itu susah dijelaskan pakai oral itu. Iya nggak? Apalagi komponennya udah kompleks, rangkaiannya kompleks. Kalau disampaikan resistor nanti di sebelah kanan, kemudian diikuti dengan IC yang ada di pin sebelah kiri, yang udah seterusnya. Itu juga orang susah juga, mau membayangkan susah juga. Pakailah media itu untuk mempermudah. Gambar tampilkan di sana, sehingga kalian menyampaikan, orang yang sambil lihat, dia sambil mendengarkan apa yang disampaikan. Akhirnya apa? Informasinya utuh. Dia matanya lihat dari visual, telinganya dengar dari omongannya, dari oralnya. Jangan ngomong tapi isinya juga sama dengan slide gitu ya. Nah, jadi slide itu cukup gambar aja. Mungkin ada beberapa yang perlu di-highlight. Misalnya gambar Arduino-nya dipakai gitu ya, gambar Arduino, kemudian pin apa yang dipakai. Nah, itu kasih tanda di bagian itu. Tanda warna merah, tanda warna kuning. Sehingga orang juga bisa berfokus ketika kalian menyampaikan kita menggunakan pin ini. Nah, pinnya kan banyak tuh. Nah, kalau nggak dikasih keterangan ya orang mikir juga pin yang mana. Kasih keterangan tanda panah sehingga orang ketika baca itu langsung oh iya ini tahu nih gambarnya pinnya di sini nih. Dengan begitu orang itu ya yang mendengarkan itu akan bisa menyimak. Dia matanya itu dari visualnya dia bisa lihat informasi yang disampaikan secara visual gitu ya. Telinganya bisa mendengarkan. Orang tidak senang mendengarkan presentasi itu gara-gara kenapa salahnya? Ya membosankan. Ya padahal itu bisa di breakdown ya. Maksudnya bisa diatur kenapa biar bisa tidak membosankan. Dan sekali lagi itu nggak bisa satu malam, itu dilatih. Makanya kecepatan yang seperti ini silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nggak mungkin kalian lulus dari prodi ini kemudian kalau nggak pernah presentasi besok kalau wawancara kerja disuruh presentasi bagus, mustahil. Nggak mungkin ya. Sehingga presentasi itu dilatih, nggak mungkin langsung ahli gitu, nggak mungkin ya. Kalau sekarang ahli berarti mungkin ya udah dari dulu sering presentasi gitu ya. Sehingga presentasi itu tunjukkan semangatnya, tunjukkan persiapannya, jangan cuma maju. Robot developer adalah ada kayak gitu tadi? Banyak kayak gitu, ya enggak? Ya gimana temennya mau mendengarkan kalau kayak gitu? Nah, saya terpaksa mendengarkan, kenapa? Karena harus kasih feedback. Bayangkan, saya dipaksa untuk mendengarkan kayak gitu. Padahal saya nggak tertarik juga padahal. Ya kalau jujur ya, masa bodoh ya, saya nggak mau. Udah nggak menarik. Tapi saya bertugas untuk memberikan feedback ke kalian. Ya jadi harus saya dengarkan. Coba suruh komentar temannya gitu ya. Hanya udah nggak dengaran suruh komentar ya nggak tahu lah. Nah oleh karena itu ya diperbaiki cara presentasinya. Tunjukkan kalau bersemangat. Tunjukkan kalau ada persiapan. Paling gampang apa? Diniatkan ini untuk saya sendiri. Ya udah paling gampang itu. Orang bodo amat lah, nggak penting gitu ya. Toh kalian besok kalau jadi profesional, bekerja atau mau lanjut kuliah atau apapun gitu ya. Ya pasti kan bergantung pada diri sendiri. Ya kalau kemampuan diri sendiri tidak diasah, tidak dilatih ya gimana? Nah, itu kaitan dengan presentasi. Nah, tunjukkan semuanya, harus bisa. Besok maju presentasi tugas akhir tuh sendiri-sendiri. Kalian di depan panel 3-4 orang mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Kalau nggak terbiasa, grogi nggak? Grogi super parah gitu ya. Banyak yang sampai cuma bisa diem atau ngomongnya terbata-bata gitu ya. Ya gimana kalau kayak gitu? Ya bisa jadi nilai jelek, bahkan ya mungkin suruh banyak revisi atau mungkin nggak lulus kan gitu. Oleh karena itu ya silakan dilatih. Ya. Nggak mungkin ada presentasi yang bagus diciptakan dalam satu malam. Jadi oleh karena itu ya seminggu itu ya benar-benar digunakan untuk mempersiapkan yang dipresentasikan di minggu depan. Terus rata-rata semuanya ada revisi kaitan dengan judul, baik ada yang ditambah atau diganti maupun ada yang dikurangi. Ya, saya sampaikan di awal, banyak itu nggak masalah, tapi nanti kita kemudian lihat rasionalnya. Ya, saya tahu kemampuan, saya tahu waktunya, saya tahu budgetnya sehingga kita bisa diskusi sehingga memilih proyek yang optimal, paling optimal yang kemungkinan besar bisa diselesaikan dalam 8 kali pertemuan.
Ya kalau ngomongin judul ya ini bagus, maksudnya dalam artian banyak fiturnya nggak ada masalah, tapi rasional nggak, kan gitu jadinya. Kalau tinggal 8 kali pertemuan mungkin nanti malah nggak selesai, kan jadi nggak optimal. Ya, sehingga cukup dipilih satu opsi aja, yang penting itu ditekankan, bisa dibedah sampai dalam, itu lebih bagus. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Dan yang jelas, semuanya harus ada implementasi dari sistem kendali cerdas yang sudah dipelajari. Ya, buat apa kita 8 kali pertemuan awal udah belajar sistem kendali cerdas, sekarang project untuk implementasi dari sistem kendali cerdas, robotnya sebetulnya nggak ada informasi metode apa yang dipakai. Padahal itu yang paling penting. Kan bukan cerita-cerita khayalan ya 8 kali pertemuan di awal itu ya. Itu kan cerita untuk menguatkan atau pembelajaran untuk menguatkan kalian, oh ternyata fuzzy itu begini, oh neural itu begini. Sehingga kerjakan project ini tuh ya harusnya dikaitkan dengan itu. Ya, gitu cara berpikirnya. Nah, terus untuk minggu depan mana tadi? Itu adalah berkaitan dengan perancangan mekanik, elektronik, dan program. Nah, harusnya di minggu ini itu akan keluar list apa fitur ya dari robot yang kalian bikin. Contoh, saya robot saya mau bikin robot terbang. Ya, kalau nggak dibatasi fitur, setiap orang pasti punya ide, punya imajinasi yang berbeda. Ya nggak? Mungkin ada yang mikir robot terbang itu bentuknya quadcopter. Kayak gini. Nah, tapi ada juga mungkin yang berpikir bentuknya ya, fixed wing kayak gini. Berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki. Sehingga perlu dibatasi. Itulah pentingnya untuk menuliskan fitur. Kenapa? Karena nanti ketika dalam melakukan perancangan hardware, akhirnya terbatasi itu. Ya, tidak lari kemana-mana. Misalnya contoh, bentuknya. Bentuknya saya definisikan sebagai quadcopter. Nah, udah mulai mengerut semuanya akhirnya berpikir ukurannya bentuknya quadcopter. Mau lebih spesifik lagi. Ya, ukuran atau misalnya ini, misalnya ketambahan terbang indoor. Nah, alhasil semuanya punya imajinasi yang mungkin mirip. Bentuk quadcopter terbang indoor. Udah pasti quadcopternya apa? Kecil lah. Nggak mungkin yang besar gitu ya. Lihat, hanya dari dua fitur ini aja udah langsung bisa melimitasi imajinasi orang. Ya nggak? Nggak mungkin kalian pikirannya langsung liar gitu ya, quadcopternya yang aneh-aneh gitu nggak mungkin. Ya. Alhasil ini nanti kalau ditarik ke belakang, akhirnya nanti bisa digunakan untuk menentukan apa? Ukuran motor, ukuran frame, ukuran baterainya. Ya, coba bayangkan kalau cuma bikin robot terbang. Gimana menentukan ukuran motornya? Ya nggak jelas, ya nggak? Karena nggak ada arahnya. Tapi kalau udah di state seperti ini baru 2 fitur nih ya, belum yang tambahannya. Baru 2 fitur ini aja, semuanya pasti udah punya imajinasi yang mirip. Sehingga nanti ketika bikin perancangan hardware-nya sudah punya guidance. Karena indoor udah pasti motornya kecil. Ya nggak? Nah, opsi motor kecil ini yang baru kemudian nanti dibanding-bandingkan. Ya, contoh motor drone itu kalau yang kecil itu ada ukurannya yang ada 2 jenis dulu. Yang pertama brushless sama brush. Nah, cari ya, kemudian dicari di pasaran. Oh, ternyata kalau yang indoor itu rata-rata bentuknya yang brush, ukurannya macam-macam. Ada yang 720, 615 ya dan seterusnya. Akhirnya nanti bisa membandingkan spek. Tapi udah mengerucut. Nggak perlu motor ukuran besar dibandingkan juga. Ngapain? Itu sudah tereliminasi dari awal. Karena kalau ngomongin motor banyak sekali di dunia ini, ya nggak? Ya, sehingga bagaimana kita bisa berpikir secara optimal, yaitu kita tentukan dulu fiturnya apa. Nah ini baru dari dua hal ini.
Harusnya nanti kalian juga bisa mendefinisikan robot yang kalian bikin ini bentuknya bagaimana, ataupun ada fitur dari fisiknya harus bagaimana. Contoh lagi, misalnya saya mau bikin robot mobile, ya. Kemudian bisa dinaiki 2 orang dewasa. Lihat, kata ini aja sudah bisa melimitasi banyak hal. Apakah kalian mungkin pakai motor dinamo kecil-kecil itu? Udah jelas nggak mungkin. Ya ini belum ngomongin spek detail ya, tapi baru memilih komponen ya. Karena kalau udah nanti milih spek detail, nah itu harus dibanding-bandingkan akhirnya. Nah ini baru satu fitur tuh, ya. Terus misalnya rodanya 3. Nah, tadi kalian berpikir mungkin rodanya 4 gitu ya. Tapi kalau sudah saya state roda 3, akhirnya imajinasinya lebih dilimitasi lagi. Kalau roda 3, akhirnya nanti banyak percabangan mikir gimana cara beloknya. Apakah sama dengan roda 4? Belum tentu. Lihat, cuma 2 katanya aja akhirnya nanti cara kerjanya jadi berbeda. Memilih komponen jadi berbeda. Cara pandangnya akhirnya juga berbeda. Ya, sehingga fitur ini silakan dijelaskan secara lengkap. Makanya kemudian saya sampaikan di minggu lalu, fitur itu tulis apa adanya panjang, banyak, nggak masalah. Kalian mau hayalan juga silakan tulis apa adanya. Yang membuatnya nanti bisa dihapus adalah realita. Ya, realitanya bisa nggak dibikin. Dan selain realita ya, masuk akal nggak bisa dibikin. Ya, dengan waktu segini, pertemuan segini, budgetnya nanti segini, dilakukan berkelompok begini, kemampuan kalian begini, masuk akal nggak? Ya boleh-boleh aja saya tulis bisa dinaiki, mau bikin robot gini boleh nggak? Bisa terbang. Sekali lagi boleh ya. Lihat tambah 1 ini aja, wah langsung kepikiran gimana? Apa yang membuat ini jadi bisa terbang? Kan gitu jadinya. Apakah pakai sayap? Apakah kayak helikopter 1 baling-baling besar? Ataukah nanti quadcopter? Sehingga fitur ini penting sekali untuk bisa didefinisikan dulu. Lihat, saya sini nyampaikan ada komponen nggak yang saya jelaskan? Nggak ada kan? Tapi ini udah bisa memberikan gambaran yang utuh. Kira-kira nanti mau bikin robot apa? Makanya kemarin itu saya sampaikan nggak perlu definisi komponennya secara detail di pertemuan ini, nggak perlu. Di pertemuan awal itu nggak perlu. Apalagi langsung main tembak Arduino Uno, tidak rasional sama sekali, tidak berdasar. Iya kan? Kenapa milih Arduino Uno? Itu gampang sekali dipatahkan argumennya. Nah, jadi kalau presentasi dan itu sifatnya L yang nanti bisa jadi ada pertanyaan dan sanggahan atau tanggapan, kalian itu harus siap defend juga. Saya ngomong kayak gini saya ngomong gini, saya milih komponen ini. Kalau ditanya kenapa milih komponen ini, wah saya harus bisa defend. Kan gitu. Kalian maju sidang tugas akhir, besok kalau ada yang lanjut S2, itu tugasnya di depan ngapain? Mempertahankan apa yang kalian kerjakan. Nah, kalau tidak dipersiapkan, gimana caranya mempertahankan? Nah, itu berdebat dengan apa yang penguji tanyakan. Kenapa pakai ini? Kenapa pakai itu? Kenapa errornya begini? Itu kalian harus berdebat dengan cara menyampaikan argumen-argumen yang berdasarkan rasionalitas. Maka kemudian cari rujukannya, cari literaturnya, cari sumbernya, kan gitu. Tidak semuanya berdasarkan pengetahuan kalian. Nah, kalau kayak gitu gampang sekali dipatahkan. Gampang sekali. Dosen penguji itu pasti pengalamannya lebih banyak dibandingkan dengan kalian. Ya nggak? Sehingga argumen kalian itu kalau nanti ketemu dalam situasi-situasi seperti itu berdasarkan argumen yang kuat juga. Ya, dosen penguji itu kan juga manusia, bisa berpikir. Jadi kalau diberikan argumen yang kuat, semuanya ada dasarnya, semua ada landasannya, semua masuk akal gitu ya. Pasti menerima enggak? Pasti menerima. Ya, enggak mungkin diserang terus gitu atau di strike terus ya enggak mungkin kan. Nah, oleh karena itu ya semuanya dipersiapkan. Nah, ini lanjut nih, misalnya seperti ini. Udah ada quadcopter terbang indoor. Fitur tambahannya apa sekarang? Atau fitur lainnya?
bisa punya fitur namanya altitude hold misalnya. Altitude hold. Lihat. Bentuknya quadcopter, bisa terbang indoor otomatis kecil, bisa punya fitur terbang altitude hold. Altitude itu apa? Mempertahankan ketinggian. Ini nanti endingnya buat apa? Untuk kebutuhan sensor apa yang dibutuhkan untuk bisa mempertahankan ketinggian. Barulah nanti kalau udah ada nama sensornya, baru dibanding-bandingkan. Sensor A, sensor B, sensor C, sensor D, mana yang sesuai kebutuhan. Nah, itu cara berpikirnya kayak gitu. Nah, konteks dari yang harus kalian kerjakan di pertemuan 8 itu harusnya ya cukup di sini. Terus ditambah, kenapa bikin robot terbang? Itu yang penting. Jadi bikin robot ini bukan sekedar ini gara-gara tugas ini Pak. Enggak. Ya memang kita masih belajar untuk kaitan dengan tugas. Cuman harus ada rasionalnya. Kenapa harus robot terbang ini? Misal kalau indoor, ya ini untuk kebutuhan penelitian misalnya. Ya makanya dia bentuknya kecil agar bisa diterbangkan di dalam lab. Kan jadi ada alasannya. Dan itu ya harus dicari literatur biar argumennya kuat, tidak berdasarkan keinginan kalian. Keinginan kalian ya nggak ada, tidak ada landasannya, kan gitu. Harusnya di pertemuan 8 itu harusnya muncul sampai ini. Ini bahas ini aja panjang kan jadinya. Panjang. Butuh referensi banyak. Apa itu quadcopter? Nah, akhirnya nanti muncul tuh. Apa itu quadcopter? Karena tidak semuanya ngerti kan gitu ya. Apa definisi indoor? Lihat, akhirnya muncul tuh definisi-definisi seperti itu. Apa pengertian dari altitude hold? Ya, ini belum ngomongin komponen. Ya, boleh nanti masuk sedikit di bagian komponen. Ya, sehingga nanti kalau di bagian ini misalnya kesimpulannya apa? Ya, ukurannya kecil. Kan gitu cara berpikirnya. Ya, ini nanti endingnya apa? Kenapa ditentukan ini? Ya, ini kaitan dengan sensor untuk altitude-nya apa yang dibutuhkan. Belum spesifik. Dan memang nggak perlu spesifik karena memang tuh targetnya hanya sebatas ini dulu. Kita kan bertahap. Di minggu selanjutnya baru pembahasan kaitan dengan perancangan mekanik, elektronik, dan program. Lihat, ini diturunkan dari sini. Perancangan mekanik. Kalau kalian tahu bentuknya quadcopter, ada gambaran nggak bagaimana mekaniknya? Ada, bentuknya. Ya, namanya quadcopter udah pasti bentuknya ya begini-begini, ya kan? Sehingga nanti ketika dalam mendesain ya mestinya ya sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di fitur. Terus di sini juga tadi saya tulis terbang indoor, otomatis kalau rancangan mekaniknya nggak mungkin dong quadcopternya yang begini. Karena ini kan besar. Ya, masih cari yang kecil gitu logikanya. Ya, rancangan mekanik di pertemuan 9 bisa diturunkan dari konsep yang dirancang. Ya enggak? Perhatikan pola pikirnya. Ya, tidak langsung nembak saya mau bikin apa. Rata-rata semuanya nembak, saya mau bikin apa? Iya enggak? Maju langsung nembak, saya mau bikin robot ini. Padahal itu enggak kuat jadinya. Makanya berangkatlah dari sesuatu yang dasar. Ini saya jelaskan contoh ini, lihat dari enggak, saya belum mendefinisikan apa namanya komponennya. Tapi saya yakin semuanya udah punya gambaran yang lengkap kaitan dengan kalau robot terbang apa yang mau saya bikin. Saya belum ngomongin programnya, saya belum ngomongin sensornya. Tapi semuanya pasti sudah punya imajinasi yang sama dengan apa yang saya pikirkan. Ya, nah itu fungsinya presentasi kayak gitu. Sehingga nanti di pertemuan 9 itu turunan nih. Kalau ngomongin quadcopter dan indoor terbang, akhirnya nanti gambar mekaniknya otomatis kecil. Nanti kalau ada fitur-fitur lainnya di sini misalnya ada altitude hold gitu ya. Stable mode gitu ya. Ya. Kemudian nanti bisa misalnya dikendalikan WiFi connection. Ini contohnya gitu ya, atau microcontroller ya yang ada WiFi-nya. Atau ini
smartphone connection ya, kayak WiFi. Lihat, dari 5 fitur ini aja nanti bisa untuk mendefinisikan hardware dan program. Lihat, hardware-nya dari sini kita udah bisa tahu bahwa ukurannya kecil, otomatis motornya juga kecil. Motor kecil itu nanti akan menurunkan atau turunannya drivernya kecil. Ya kan? Nggak mungkin pakai motor yang besar, drivernya besar. Ngapain? Kenapa pakai motor kecil, drivernya besar? Ya nggak masuk akal juga kan? Motor kecil, driver kecil, perlu baterai nggak? Ya baterainya menyesuaikan kan? Lihat, dari satu penjelasan itu aja akhirnya semuanya menjadi sesuatu yang masuk akal dan rasional. Nah, kemudian fitur yang lain, ada altitude hold, stable mode, sama smartphone connection misalnya. Dari sini kita bisa mendefinisikan sensor apa yang dipakai, microcontroller apa yang mau dipakai. Sehingga bisa menyatakan misalnya nanti pakai ESP32 di sini. Ada dasarnya. Kenapa? Karena nanti mobil yang atau robot terbang yang mau saya pakai ini bisa dikendalikan lewat WiFi. Salah satu microcontroller yang ada WiFi-nya itu ada ESP32. Lihat, argumennya kuat nggak jadinya? Berdasar. Ya, walaupun nanti kurang sebenarnya itu ya, harus dijelaskan lagi secara detail, secara spesifiknya gitu ya. Sehingga perancangan sistem elektroniknya itu juga diturunkan dari fitur ini. Jangan sampai ada komponen yang useless. Ada komponennya tapi ternyata tidak mendukung untuk terjadinya suatu fitur yang kalian sudah tentukan. Ya kan lucu jadinya, nggak nyambung gitu ya. Termasuk program. Nah, di sini sudah ada altitude hold. Ini kan berkaitan dengan fitur program. Gimana cara kerja altitude hold-nya? Gimana cara kerja stable mode-nya? Dari 5 baris fitur ini aja ya. Perancangan mekanik, elektronik, dan programnya paling tidak sudah bisa didefinisikan. Dan semuanya berdasar. Ya, tidak berdasarkan suka-suka, ya, tapi berdasarkan apa? Landasan yang kuat gitu ya, definisikan terlebih dahulu. Sehingga nanti di pertemuan 9 akhirnya setelah komponen-komponen dipilah-pilih ya berdasarkan kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk menyelesaikan fitur yang nanti sudah direncanakan. Ya tentu tidak hanya sekedar komponen. Kalau mekanik ya bagaimana nanti ukurannya, bentuknya, ya draft rancangannya bagaimana. Kalau nggak bisa gambar ya pakai gambar tangan aja nggak ada masalah. Itu kan juga salah satu bentuk perancangan. Ya. Kalau elektronik, nah elektronik inilah yang kemudian harus jadi concern kalian. Kalian bidangnya elektronika kan gitu ya. Nggak mungkin gambar tangan ya. Kalau gambar tangan saya suruh keluar langsung aja. Gimana caranya? Aplikasi, bikin skematiknya, bikin layoutnya. Kalau bahkan harus bikin sampai 3D-nya. Kan banyak tuh sekarang software-software yang bisa mensimulasikan 3D. Jadi sebelum bikin disimulasikan dulu nanti bentuk dari apa rangkaian elektroniknya jadinya kurang lebih seperti apa. Sehingga semuanya dapat gambaran yang utuh. Kalau program, nggak usah bikin programnya dulu. Ini baru merencanakan perencanaan ya. Perencanaannya dalam bentuk apa? Flowchart. Dalam bentuk instruksi, baris kode instruksi ya. Sehingga itu nanti akan memperkuat kaitan dengan perancangan-perancangan yang kalian bikin. Akhirnya besok di pertemuan 10 kalian nggak domblong. Saya besok mau bikin mekaniknya gimana ya? Karena kebanyakan kayak gitu. Potong-potong-potong, oh ini kayaknya kurang panjang, kurang besar, kurang lebar. Nah, kerja 2 kali, motong lagi, ngeprint lagi. Kenapa? Karena perancangan mekanik nggak mateng. Udah nyolder, wah kayaknya kurang 1 sensor ya. Pasang lagi jalurnya. Capek nggak kayak gitu? Capek lah. Mending effort lebih di awal tapi ngerjainnya nggak ada error. Itu lebih menyenangkan daripada udah dirangkai solder, wah ternyata
konektornya kurang geser sedikit deh. Itu karena kenapa? Tidak direncanakan dengan baik. Kejadian nggak kayak gitu? Hampir semuanya kemarin kelompoknya kayak gitu. Udah disolder-solder, wah ini kayaknya sensornya kurang geser dikit Pak. Konektornya nggak bisa dipasang gara-gara kedekatan dengan komponen ini Pak. Coba kalau dibikin PCB-nya sampai bentuk 3D. Kalian dapat gambaran, wow bisa lihat kan? Dan akhirnya bisa menilai, oh komponen kayaknya kedekatan nih, geser dikit. Oh ini kayaknya komponennya kejauhan gitu ya. Saya mau menghemat PCB, nggak usah terlalu besar, pendekin. Walaupun nanti mungkin implementasinya saya udah katakan pakai PCB lubang gitu ya, yang gampang, nggak masalah. Tapi perancangannya harus profesional. Perancangannya harus profesional. Walaupun nanti implementasinya mungkin kan pakai PCB lubang yang cepat gitu ya. Karena kalau bikin PCB sendiri lama. Ya, nggak ada masalah. Perancangan tuh bikin seperfect mungkin. Implementasi itu pasti kurang dari perancangan. Apalagi kalau implementasi yang perancangannya nggak ada atau nggak tambah pusing kalian bikin implementasinya. Bikin program juga begitu. Sebelum ngetik program, baru dilihat ya dulu flowchartnya seperti apa. Jangan ngetik program sambil berpikir programnya bagaimana ya. Kapan mau selesai kalau kayak gitu. Rencanakan dulu, baru dibikin. Sehingga apa yang kalian kerjakan itu sudah ada guidance-nya, sudah ada acuannya. Kan gitu jadinya. Barulah setelah pertemuan 10 ini baru mungkin membahas kaitan dengan sistem kendali cerdas seperti apa, implementasinya maksudnya ya. Tapi kalau perancangannya ya harus di bagian program ini juga harus sudah ada terstate tuh. Bahkan dari judul mungkin udah ada tuh. Bahkan dari fitur harusnya udah disampaikan di sini. Altitude hold misalnya berbasis fuzzy. Jadi nanti ketika bikin program altitude hold-nya pakai fuzzy. Lebih mengerucut lagi. Nah, ini yang kita kerjakan tuh di sininya ini aja. Cuman sekali lagi nggak mungkin kita langsung mau bikin ininya ya. Saya mau bikin altitude hold berbasis fuzzy Pak. Nggak mungkin kayak gitu. Makanya runtutan. Ini runtutan yang teman harus kerjakan. Oke, itu aja. Ada yang mau didiskusikan? Enggak, presentasi ulang. Semuanya. Kan ada juga yang saya komentari ada yang dikurangi. Ya, ini juga presentasi ulang. Silakan presentasi ulang. Kenapa pertemuan 8 ini menjadi sangat penting? Karena ini tadi belum menurunkan semua ini fitur ini harus terstate dengan baik dan benar. Besok bisa jadi saya komentari lagi ada fitur yang dikurangin, ada fitur yang ditambahin, nggak ada masalah. Ada lagi yang diperbaiki komponennya, daftar komponennya, rangkaiannya, nggak ada masalah. Ya memang tujuannya kita berdiskusi di sini itu. Bukan apa yang kalian majukan di depan 100% benar dan bukan tidak. Ya sekali lagi tolong dipahami bahwa ketika kalian sampaikan di depan itu tidak harus 100% kalian kerjakan seperti itu. Bisa jadi nanti ada penambahan, ada pengurangan, ada modifikasi, ada perbaikan. Nah, jadi jangan sakit hati kalau ini ditambahkan, dikurangi. Ya, jadi diterima. Apalagi di berkelompok. Pusing ya bareng-bareng kan gitu ya. Ada temennya nggak sendirian kan ya. Besok kalau kalian ngerjakan tugas akhir pusing sendirian. Jadi karena itu besok presentasi ulang semuanya berdasarkan perbaikan yang sudah saya komentari tadi beserta tanda-tanda ya, ditambah dengan informasi tambahan kaitan dengan yang saya sampaikan untuk pertemuan 9. Ada lagi? Sudah cukup jelas ya Mas ya? Lagi? Jangan cuma sekarang jelas-jelas besok maju presentasi masih kayak gitu ya, masih pegang HP lagi. Ya, itu namanya belum jelas. Pegang HP boleh lah. Ya
Sekali-sekali aja di HP-nya itu bukan nampilkan slide, nampilkan poin-poin. Misalnya kamu maju mau menjelaskan fitur tadi altitude hold, ya tulis di situ altitude hold. Cukup altitude hold gitu aja. Kamu dari rumah atau dari sebelumnya ya belajar dulu altitude itu apa ya. Jadi penyampaiannya apa yang ada di otak, jangan sambil baca. Salah gimana Pak? Ya udahlah, salah-salah ya biarin kan ya. Salah masuk neraka nggak? Enggak kan? Oh enggak loh. Salah loh, kalian masih bisa berdiri di sini. Ya udahlah ya nggak apa-apa kan? Salah juga nanti mungkin ada yang memperbaiki, saya memperbaiki. Ya, biasa salah itu ya nggak ada masalah. Tapi di diri kalian itu yang merasa, wah kalau saya salah, kayaknya dunia ini mau hancur gitu ya. Enggak juga. Enggak ada yang peduli kalian salah itu sebenarnya malah. Diabaikan aja. Ngomong sesuai dengan apa yang udah kalian pelajari. Enggak semua yang kalian sampaikan di depan harus benar gitu. Enggak lah. Kalau harus benar ya kalian bukan manusia, kalian malaikat kan gitu ya. Iya enggak? Manusia itu tempatnya salah sama lupa ya biasa aja. Tapi ya jangan semuanya kalian sampaikan semuanya salah. Itu kalau itu saya lempar. Makanya harus belajar, dipersiapkan maksudnya. Tidak nyampaikan semuanya salah. Kalau semuanya salah ya mending keluar aja sekalian kan gitu ya. Maksudnya salah itu ya normal gitu loh. Enggak ada masalah. Kalau tidak salah itu masih juga nanti bertanya-tanya ini orang atau malaikat kan gitu ya. Ya, tapi kemudian sekali lagi ya semuanya perlu dipersiapkan. Ya, jangan dikira orang-orang hebat itu tidak pernah melakukan kesalahan. Nggak mungkin ya. Mungkin lah. Semua orang di dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ya biasa. Nah yang penting kalian tahu kalau itu salah kemudian besok perbaiki. Nah itu yang paling poin pentingnya di situ. Kalau udah salah dikasih tahu salah tapi ngeyel dan nggak mau diperbaiki. Nah itu juga bukan manusia kayak gitu. Nah, itu hewan tuh, hewan kayak gitu dikasih tahu. Nggak ngerti, memang nggak ngerti gitu ya. Manusia itu bisa mendengarkan. Kalau dikasih tahu salah ya, besok diperbaiki kan gitu. Sama halnya sekarang saya komentari, baca itu salah. Besok kalau masih baca, berarti bebal. Jadi pertanyaan saya lagi nih, manusia atau hewan kan gitu. Ya, jangan sampai lah jadi kayak hewan. Ya. Maksudnya didengarkan dan kemudian ya diperbaiki. Kalau belum bisa 100%, ya perbaikannya ya 99% dulu lah gitu ya. Kebanyakan ya paling enggak 70%, 60% perbaiki dulu. Wah, saya nggak bisa Pak kalau nggak baca 100%. Ya dikurangi. Bacanya 30% aja. Bacanya nanti lama-lama dikurangi 20% aja, 10% aja. Nah gitu, caranya belajar. Nggak mungkin belajar juga langsung signifikan 100% ya nggak mungkin juga. Gitu. Tapi ada perbaikannya. Besok kayak gini masih ada yang tanya, Arduino Uno adalah ini. Nah, besok kayak gitu saya lempar penghapusnya sekalian. Ya nggak? Ya merasa aja lah, nggak usah saya sebutin satu-satu. Dan kalian juga pasti tahu siapa yang kayak begitu, siapa yang merasa begitu, siapa yang dilihat merasa begitu juga pasti kan semuanya tahu satu kelas gitu ya. Ya maksud saya itu kalau maju kok begitu tuh apa nggak sadar apa gimana gitu. Maju presentasi itu menyampaikan informasi ke temennya kan gitu ya. Kalau Arduino Uno adalah temennya gimana mau mendengarkan kan gitu. Masing kamu ketik kamu suruh play aja Google Voice daripada kamu yang ngomong. Ya, maksudnya ini silakan diperbaiki. Tidak hanya materinya, tapi non teknisnya, cara menyampaikannya juga diperbaiki. Ya. Biar apa ya? Biar pede juga presentasi di depan, bisa ngomong di depan, itu juga. Mungkin sedikit gambaran lah. Mahasiswa, saya dulu waktu kerja, lulus gitu ya. Kenapa perusahaan itu mikir kalau mahasiswa daerah Jogja itu levelnya lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa daerah barat, ya mahasiswa Jawa Barat dan Jakarta sama daerah Jawa Timur. Ini bukan ngomongin dari kompetensi. Kalau kompetensi anak UGM pinter-pinter. Ya ini mindsetnya dari perusahaan ya. Kalau ngomongin UGM, ITS, ITB, UI, ya UN-nya belum masuk. Levelnya di sana. Ya, ini jujur-jujuran aja. Orang-orang perusahaan itu lebih milih mana?
lebih milih UI dan ITB top dulu ya, top prioritas, baru ITS, UGM di bawah. Kenapa? Kaitan dengan kepercayaan diri. Satu lagi apa? Keberanian. Orang ITS itu, wah itu kalau zaman saya kuliah dulu, ditantang. Kamu bisa ngerjain ini enggak? Dia mikir perkara bisa nggak bisa, jawab bisa. Kenapa? Ya berani dulu. Perkara nanti bisa nggak bisa, itu nanti semua bisa dipikirkan. Ya sepanjang perjalanan tidak bisa pun nggak ada masalah. Asal apa? Punya rasional. Tapi kalau orang Jogja kerjakan ini, jawabnya apa? Wah belum belajar ya Pak. Wah nggak bisa ya Pak. Ini gimana mau diberi kepercayaan kalau seperti itu? Itu apa namanya? Global view-nya itu seperti itu. Jadi bukan masalah kompetensi. Kalau pinter-pinter semuanya pinter lah. Tapi masalah soft skill-nya ini yang kurang. Ya karena nggak pernah dilatih. Jadi kalau ada wawancara anak ITS, saya lulusan ITS gitu ya, sama anak yang Jogja gitu, udah pasti tuh. Saya pede lolos. Kenapa? Kamu orang Jogja. Walaupun saya juga orang Jogja, tapi saya kuliah di Surabaya, habit dari Surabaya, orang-orangnya itu semuanya apa? Ya lebih vokal gitu ya. Jadi berani. Terlepas itu nanti salah bener urusan terakhir lah. Yang penting ngomong berani. Nah, itu bedanya apa? Daerah yang Jawa Timur, Jawa Barat ya, terutama untuk universitas yang top ya, UI, ITB itu mereka biasa vokal, terbiasa ngomong, terbiasa berani, ya, terbiasa berargumen. Nah, itu juga meningkatkan rasa percaya diri beserta keberaniannya. Kalau UNY coba lihat di forum gitu ya, misalkan dikumpulkan dengan mahasiswa UGM, UNY, ITS, ITB gitu ya. Terus ada dalam satu acara gitu. Terus narasumbernya, ayo siapa yang mau tanya gitu. Saya nggak yakin ada mahasiswa UNY yang tanya. Tapi coba lihat, apakah nggak ada mahasiswa UTB yang tanya? Tidak mungkin, pasti ada yang tanya. Ya nggak? Nah, perbedaannya di sana. Lihat dari bagian itu aja udah kelihatan. Ini belum ngomongin kan ya, belum ngomongin kompetensi ya. Kalau kompetensi itu kan harus diulik ya. Bagaimana kamu kerjaan tugas akhirnya, bagaimana nilainya, mana itu kan bisa dibuktikan dengan dokumen lah, gampang gitu ya. Tapi kalau soft skill kan nggak bisa. Nah, itu lihat dari situ. Makanya kalau ikut forum-forum yang isinya orang banyak itu tunjukkan, tanya. Ya, tapi tanyanya juga harus mikir yang berkualitas. Nah, itu agak susah itu dirubah itu. Ya, tapi saya sampaikan realitanya seperti itu. Bukan kurang pinter, enggak. Soft skill-nya aja yang rendah. Dan masalah pinter atau enggak itu semuanya gampang bisa dipelajari sekarang. Tapi kalau soft skill itu dibentuk, nggak bisa satu malam. Belajar bisalah diusahakan satu malam ya. Kalian ujian juga belajarnya satu malam kan? Ya enggak? Apa ada yang belajar tiap hari belajar gitu? Matematika misalnya tiap minggu belajar gitu. Besok kuliah malamnya belajar ada nggak? Kalau nggak ada tugas mungkin nggak belajar kan? Ya kayak gitu kan? Berarti belajar semalam bisa kan sebenarnya? Tapi kalau soft skill nggak mungkin bisa. Ya soft skill nggak bisa. Nah itu harus dibentuk. Jadi kalau ada momen-momen yang bisa meningkatkan soft skill, ya manfaatkan itu dengan baik. Kalau mau justru presentasi kayak gini, jangan jadikan beban. Jadikan ajang untuk bisa latihan presentasi. Kapan lagi kalian latihan presentasi kalau nggak di tempat kayak gini? Di luar ada bahwa kalian presentasi? Di luar kelas? Nggak ada kan? Nggak mungkin kalian belajar di luar kelas presentasinya. Ya mungkin ada kalau ikut organisasi, kemudian dia rapat, jadi mimpin rapat, ataupun ada event tertentu yang mengharuskan presentasi, oke lah. Tapi kan nggak semuanya punya privilege itu kan. Kalau di kelas semuanya sama privilege-nya, belajar. Nah, otomatis harusnya kalian termotivasi untuk bisa meningkatkan kemampuan itu. Ya bodoh amat lah, mau dikatain kepedean, mau dikatain apa lucu lah, katain nggak bener lah, ya udahlah, biarin. Makanya itu diniatkan untuk diri sendiri. Biar besok lulus tuh nggak cuma pinter bikin robotnya, tapi soft skill-nya juga. Kalau cuma bikin pinter robot tapi nggak bisa presentasi ya sama aja bohong kalau sekarang itu. Soft skill itu melekat untuk semua bidang. Cara ngomong, bikin tulisan, itu kan soft skill tuh.
Oleh karena itu, silakan itu benar-benar bisa diperhatikan sehingga kalau dapat momen-momen seperti ini benar-benar dimanfaatkan. Ini nggak cuma untuk mata kuliah saya ya untuk semuanya. Kalian di sini cuma 4 tahun itu sebentar. Hidup kuliah itu lebih panjang dibandingkan dengan di sini. Jangan sampai menyesal ketika udah bekerja atau mau mendaftar kerja, wah saya dulu kenapa ya nggak belajar ini ya. Jangan sampai kayak gitu. Mending sengsara sekarang daripada sengsara besok. Sengsara sekarang dalam artian sengsara belajar. Kalau udah lulus, wah udah susah. Waktu belajar lebih sedikit. Kalian masuk babak untuk belajar kehidupan. Mau lanjut sekolah ataupun mau bekerja, kan opsinya hanya itu. Ada yang mau jadi pengangguran kaya gitu kan? Ada nggak? Ya, kalau bisa, ya tapi mungkin nggak? Kayaknya nggak mungkin ya. Kecuali orang tuanya kaya, nih punya saham banyak gitu ya mungkin bisa jadi. Tapi kayak orang tua yang begitu juga nggak mungkin anaknya disuruh kuliah juga kan? Mungkin lebih keras lagi dibandingkan dengan orang yang nggak punya. Jadi ya endingnya kan tetap ada usahanya. Apa mau lanjut kuliah atau mau kerja atau mau ya apapun itu, pasti kan ada kelanjutan dari setelah kuliah ini. Jadi kuliah ini hanya untuk belajar aja. Jadi benar-benar dimanfaatkan sehingga besok kalau udah lulus ya melekat apa yang kalian pelajari. Nah, ini silakan diresapi dalam-dalam, jangan keluar ini semua perkataan saya mental semua gitu ya dari otak kalian ya, percuma juga. Ya. Nah, sehingga silakan itu semua diperbaiki ya. Dan dipresentasikan lagi di minggu depan. Oke, kalau nggak ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, saya rasa saya cukupkan untuk kuliah kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.